tubuh asli seorang Hanzo. Tapi ini aja kita langsung lihat dari pergerakan dan juga penentuan Rebellion dan Aura Blaze. Siapakah yang bakal lolos dan mendekatkan langkahnya ke babak selanjutnya? Karena game yang pertama di match penutupan hari ini akan segera dimulai. Ya, langsung saja kita menuju ke Land of Dawn. Match ketiga kita, game pertama antara Rebellion Sinai melawan Aura Blaze. Dan oke, terlihat dari kedua belah jungler sama-sama menuju ke orange buff terlebih dahulu. Mereka mengetahui kalau misalnya mereka ke arah purple buff terlebih dahulu, ini akan ada gangguan dari roamer lawannya. Dan langsung saja diganggu Art of Hunting dari Drew, membuat Jisa kehilangan setengah HP-nya. Dan dengan adanya bantuan dari Rainbow dan juga Nathan akan membuat Jisa seenggaknya bisa mendapatkan purple buff-nya dengan lebih aman sih. Meskipun kayaknya bakal maksain penggunaan retributions-nya. Yap, karena agak sedikit buying time juga ya. Ini lama banget dan bahkan Drew 1 titik lagi darah terakhir masih bisa mundur karena belakang. Tapi lihat Jisa sudah berhasil untuk mendapatkan 1 buah orange buff plus juga purple buff-nya ini lebih cepat lagi kan. Ya. Karena tadi orange buff-nya dimakan duluan dan walaupun udah di buying time ini masih belum cukup kayaknya. Dimana sekarang dari Rebellion Sinai dengan jungling yang lebih cepat mereka bisa mendapatkan sedikit advantage dari segi network-nya. Dan bahkan Fun yang sekarang sudah mulai tercicil ini sakit banget sih energy impact-nya. Dan bahkan Drew dipaksa untuk mundur lagi, nggak bisa terlalu maju untuk ngezoning out pergerakan dari seorang Okic. Ya, benar banget. Dan kali ini terlihat sudah mengeluarkan Kinjutsu Jisa, marah ke belakang sana, masih ada flicker dari Kizuto untuk menyelamatkan dirinya, menghindari mautnya. Tapi di sisi lain pergerakan dari Van menuju ke bagian atas dari jungle miliknya dan membuka lagi vision kepada teman-teman dari Aura Blaze bahwa ke bagian gold lane yang akan menjadi tujuan utama dari Aura Blaze. Alright, di bottom lane masih coba untuk mencari informasi lagi, tapi nampaknya itu pun yang sudah disadari respon yang begitu cepat dari Aura Blaze. Mereka memaksa untuk mundur aja dan turtle yang pertama sudah muncul. Nampaknya akan ada bau-bau kontes nih dari kedua assassin kita karena sekarang pergerakan dari Rebellion Sinai udah bergerak menuju ke arah bottom lane melihat turtle-nya ada di sana. Iya, jadi udah ada 2 player juga dari Aura Blaze dan juga Rebellion Sinai yang langsung menarik ke bagian bawah dari turtle pit-nya. Terlihat Gobs di bagian depan sana menyicil sedikit demi sedikit turtle ya. Tapi dari arah belakang Kinjutsu dari Jisa pun disiapkan perbedaan 1 level. Oh, masih bisa didapatkan oleh Van dengan attributions-nya meskipun ada perbedaan 1 level. Ada Movendet disambut dengan adanya Feather Ice Strike ke arah Drew. Masih bisa kabur dengan adanya sprint yang dikeluarkan, tapi di sisi lain split dari Gobs belum bisa mendapatkan siapapun. Dan untuk kali ini Aura Blaze mendapatkan keuntungan atas turtle yang diambil. Yap, tadi benar-benar the real Ado Retribution ya. Yeah. Dan bahkan kali ini ada 1 buah Feather Ice Strike imitasi yang dikeluarkan oleh Kizuto, hanya membuat dari Rebellion Sinai mundur aja tanpa bisa di follow up berlebih lagi. Dan bahkan Movendet Drew kali ini masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Sprint sudah diaktifkan tapi Jisa masih ingin lebih. Pinnacle Ninja sudah mulai aktif tapi gak bisa mempick off Drew dengan damage yang masih belum optimal dari seorang Hanzo. Ya, belum optimal karena kita tahu ya Hanzo ini merupakan salah satu hero yang benar-benar membutuhkan item banget. Terutama Demon Hunter Swords lah ya, agar semua skill-skill ketika dia menggunakan Kinjutsunya ini akan berdampak lebih sakit lagi. Dan sejauh ini 3 menit waktu game pertama kita berjalan, masih benar-benar aman banget mainnya, tempo permainannya nggak terlalu gerasak-gerusuk ya kalau kita bisa bilang ya. Jadi ini udah bener main disiplin banget untuk kedua belah tim, mereka nggak mau ada mistake terjadi di bawah menit yang kelima. Slow face ya, Yeah. tapi banyak apa ya, entahlah ragu-ragu, entahlah terlalu berhati-hati. Betul. Jadi kayak pas mau maju, mereka mundur lagi, tapi lihat di arah bottom lane, 1v1 situation antara Gobs dan Aran. Aran ini lihat tebel banget juga, sama-sama tebel ini Infinite War kayaknya, karena lihat gak ada yang terlalu terlihat menang di area match-up-nya ya, karena ya udah saling poking aja. Dan sekarang rotasi sudah bergerak menuju ke arah tengah, udah mulai terjadi adanya keramaian juga, tapi mereka memilih untuk ya udah hanya memberikan presensinya dan mundur lagi. Ya, mundur lagi seperti Drew sekarang yang dikejar oleh 2 orang player dari Rebellion Sinai. Dan di arah lain Altamis pun yang baru saja menyelesaikan clearing minion di bagian atas coba untuk menuju ke arah tengah kah? Karena terlihat ada Drew yang lagi-lagi terus-menerus mengganggu pergerakan dari 2 mid laner Rebellion Sinai. Ada Parsia, Rainbow dan juga Ruby yang selalu diganggu pergerakannya. Tapi kali ini 3 player berkumpul di bagian depan. Akhirnya dikeluarkan Feather Ice Strike dari arah Kizuto hanya untuk memberikan pokingan damage saja. Tapi hati-hati karena Nathan sudah mulai bersiap juga di bagian depan sana. Dan harusnya sih dengan combo Movendet Feather Ice Strike ini bisa ngebuat player dari Aura Blaze itu ke pick off dengan mudah. Harusnya, tapi memang masih butuh item juga ya, karena damage-nya masih belum terlalu besar. Dan sekarang setup sudah dilakukan menuju ke arah turtle yang pertama, Movendet connect, tapi hanya kepada sosok seorang Drew yang kita tahu dia terlalu tebal
Rumble juga untuk bisa ditumbangkan, tapi bakal cepat dikejar karena ada grab-grab membuat Drew harus terpick off dan first blood baru tercipta di menit menuju ke 5. Terlihat mereka benar-benar sangat hati-hati banget karena ini adalah pertandingan go big or go home. Go big or go home. Tapi untuk kali ini ya, di turtle yang kedua, ini level dari Van tuh masih udah ngejar dari seorang Jisa loh. Dan bahkan sekarang ada Movended di arah depan sana. Nathan coba untuk di-engage. Van mencari targetingnya, tapi Aran apakah bisa di-pick off? Seorang diri saja belum bisa memberikan damage yang terlalu besar dari Gobs. Bahkan Gobsnya yang coba untuk dibalikan keadaannya. Kizuto yang tadi ngambil Movended bisa narik Gobs, tapi Gobs masih bisa bertahan. Tapi Feather Eye Strike apakah bisa mempick off sejauh ini? Belum ada player tambahan yang bisa dieksekusi nih Aul nih. Yap, dan bahkan kita bisa lihat juga mereka benar-benar hati-hati banget dan tidak ada yang terpick off pula dari Aura Blast, tapi setidaknya dari Van-nya berhasil mendapatkan objektif terhadap outer turret dan ini akan menjadi kerugian yang teramat besar karena ternyata Turtle pun kali ini berhasil untuk diamankan kembali oleh Aura Blaze. Jadi keuntungan besar sih. Objektif gaming oke nggak dapetin poin eliminasi, tapi ya ini kan bukan cuma sekedar tentang kill ya, tentang objektif dan dapetin outer turret, dapetin turtle. Ini membuat dari Aura Blaze sekarang sedikit lebih memimpin. Ya, tapi dari Rebellion Sinai pun mereka tahu ketika mereka nggak bisa memenangkan objektif, mereka cari kompensasinya di arah lain. Dan di arah atas sana, Drew ada Torn Apart Memory, apakah bisa mengeksekusi? Dan itu dia, Kick berhasil mengeksekusi meskipun di arah lain terkena efek stun dan malah Altamisnya yang berhasil dieksekusi oleh double kill didapatkan oleh Kick. Tapi Van mencoba mencari pergerakan dari seorang Rainbow yang udah nggak punya flicker lagi. Dan di sisi lain, Tempest of Blade dikeluarkan. Lari ke belum tertarik sama Movended. Van killing spree oleh seorang Kick di area atas sana. Oh my god, Rebellion Sinai akhirnya mendapatkan banyak sekali keuntungan dari teamfight yang terjadi di area atas. Benar, ini Nathannya sih gokil banget ya. 100% teamfight participation untuk saat ini, follow up dan juga inisiasinya baik banget juga. Dan bahkan kali ini Rainbow yang terkena dengan Feather Eye Strike dipaksa untuk mundur saja dan gak bisa lagi untuk bertahan terlalu lama karena tidak ada Wings by Wings. Tapi Aran bakal coba ditarik lagi dan Gobs yang sekarang menjadi lini paling depan untuk Rebellion Sinai udah mencoba untuk rotasi ke arah tengah dan di arah top lane 1v1 situation masih terjadi juga dan teman-teman dari Aura Blaze nampaknya bakal langsung saja mencoba melakukan adanya ganking dari terhadap seorang Brody dari Okis dan dipaksa untuk mundur saja, tidak ada wave minion sehingga tidak bisa mendapatkan objektif outer turret dengan begitu cepat. Ya, tapi tertarik karena depan sana Gobs sedikit saja SP tersisa, ada press ward dikeluarkan tapi masih belum bisa mengeksekusi Gobs dan mundur ke arah belakang dengan cukup aman. Dan di sisi lain ada Drew yang coba melakukan flanking, mencoba mengetahui keberadaan dari seorang Gobs. Tapi Movended Kizuto, dua player terkena, Blazing 2 dikeluarkan. Belum bisa mengeksekusi Nathan meskipun Kick yang harus hilang. Tapi lihat Jisa lagi-lagi mengganggu pergerakan dari player-player Aura Blaze dan membuat semua player Aura Blaze mau nggak mau harus recall terlebih dahulu. Dan ini Drew juga punya dilema sih. Dia mau ngejar Jisa atau mau ngejar ke arah Rainbow-nya yang di arah belakang. Dan tadi kita bisa lihat juga Drew lebih berfokus untuk ngeganggu ke arah Rainbow-nya terlebih dahulu. Tapi memang objektif gaming masih menjadi kunci jawaban nampaknya untuk teman-teman dari Aura Blaze, di mana inner turret di arah bottom lane. Ini dia kembali ke permainannya, di mana ternyata sudah ada Lord yang pertama yang sudah muncul di menit yang ke-8 untuk saat ini. Dan kita bisa lihat juga di mana objektif dari Rebellion Sinai ini kurang optimal. Kita bisa lihat dengan tidak adanya turret yang hancur. Sedangkan itu bakal ada chance besar di saat mereka dapetin poin pick off. Itu kan yang sudah dipastikan dari Aura Blaze kurang jumlah. Tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan objektif yang didapatkan. Ya, dan sekali informasi juga kalau misalnya mungkin ini adalah game penentu apakah Hanzo bisa mendapatkan winning condition pertamanya, karena setahu aku ya dari kemarin belum ada yang pakai Hanzo sih untuk di MCS kali ini kan. Dan Lord yang pertama langsung ditarik ke arah bagian atas dari jungle milik Aura Blaze. Terlihat 3 player coba untuk ke bagian depan sana. Flicker dikeluarkan oleh Rainbow, melarikan diri dari Feather Eye Strike area dari Kizuto yang dia ambil tadi. Tapi sejauh ini sepertinya posisi masih diungguli oleh Aura Blaze. Gobs mencoba mencari player di depan sana. Aran terkena efek Town, tapi lihat lari ke bagian belakang. Nathan nggak kena siapa Movendednya, tapi ada Feather Eye Strike. Drew harus melarikan diri dari Torn Apart Memory, tapi di sisi lain Link berhasil mengeksekusi seorang Rainbow. Itu dia Van, harus lari karena udah nggak punya cukup banyak HP untuk bertahan. Tapi untuk kali ini Aura Blaze masih memegang setirnya untuk di Lord yang pertama. Yap, dan tadi
ada informasi ya di mana Rainbow-nya flicker dan Yeah. di saat udah nggak ada flicker, Vanna juga pede banget pastinya untuk langsung aja dive in ke dalam outer turret yang masih berdiri di arah tengah, dan Lordnya ini benar-benar masih ditarik ulur dulu, di kiting dulu karena memang dari segi Vannya masih belum ready, mereka lebih berfokus ke arah purple buff terlebih dahulu dan juga orange buff. Ya, tapi untuk kali ini fokus ke area outer turret di bagian atas. Dan Rebellion Sinai lagi-lagi kehilangan objektif turretnya ya. Meskipun di bagian tengah masih kokoh, tapi sejauh ini keunggulan dari segi turret masih dipegang oleh Aura Blaze. Dan lagi-lagi menarik kembali Lord. Yang pertama, Gob sudah mulai mengetahui juga, Van sudah mulai masuk juga ke area Lord Pit-nya. Tapi Gob seorang diri akan cukup berbahaya dan risky pick juga. Tapi ada flicker dari Gob, coba untuk menangkap seorang Altamis, melarikan diri ke arah belakang, digocek dengan dia Battle Mirror Immerse. Tapi Lord yang pertama berhasil didapatkan, tapi Thor dapat Memory langsung mengeliminasi Altamis. Tempo sudah dikeluarkan, satu ditukarkan dengan satu. Tapi di sisi lain Gob berhasil mendapatkan Van. Apakah kan masih bisa kabur? Ternyata masih bisa kabur. Tapi di sisi lain Okitch udah gak bisa kemanapun. Ada flicker ternyata, meskipun double kill dipegang oleh Altamis, dan Van pun masuk lagi ke dalam team fight dan langsung mengeksekusi 3 player dari Rebellion Sinai dan membuat Aura Blaze lagi-lagi mendapatkan keuntungan di menit ke-10. Ini berat banget kayaknya ya buat Rebellion. Mereka kehilangan Lord, mereka kehilangan 3 player, dan lagi-lagi pastinya objektif akan bisa didapatkan di mana inner turret di arah atas berhasil untuk dihancurkan kembali. Dan sepertinya Lordnya bakal ditahan, triline push akan dilakukan, dan bahkan kali ini Jisa yang dipaksa untuk mundur, dan bahkan Jisa gak bisa bertahan terlalu lama karena dikejar-kejar oleh Van dan harus merelakan pula satu outer turret di arah tengah yang berhasil untuk dihancurkan di tangan Aura Blaze. Ya, tapi kali ini Lord yang pertama sudah mulai bergerak juga mendekat ke arah base di bagian bawah Rebellion Sinai. 5 player dari Aura Blaze sudah mulai bersiap juga. Gobs lari ke belakang tapi tertarik oleh efek Town dari Aran. Apakah akan coba dieksekusi Feather Ice Strike hanya untuk clearing minion di area bawah? Sepertinya langsung fokus untuk mengeliminasi Lord yang pertama, meskipun laju Super Wave minion masih ada dari bagian bawah dan juga atas base Rebellion Sinai. Dan ya, ini mau nggak mau harus nunggu lagi sih, karena yang aku pikirkan Aura Blaze pun nggak mau membuat kesalahan ya. Mereka nggak mau memaksakan dan ternyata ada permintaan pause lagi. Bangkan. Ya, dan juga kalau kita lihat lagi di mana Rebellion Sinai ini banyak banget player yang harus dilindungin sama Nathan. Karena dari tadi Nathan lah orang yang bisa melakukan mencari momen dan juga melindungi rekan-rekannya. Tapi karena ada 3 player yang harus dilindungi, ini ngebuat Natanya kebingungan sih kalau menurut aku selama 12 menit game kita yang pertama ini berjalan ya. Dari tadi selalu sulit untuk bisa cari momen kah atau bisa ngelindungin teman-temannya yang emang butuh banget untuk dilindungin dari Van dan juga Drew. Yap, dan sekarang dari Rebellion Sinai mereka dipaksa untuk defense terlebih dahulu di dalam satu base yang dimiliki pastinya. Dan Jisa dengan adanya Pinnacle Ninja bakal coba untuk mencari keberadaan teman-teman dari Aura Blaze. Dan kayaknya terlalu dini untuk bisa mengeluarkan Pinnacle Ninja kah? Karena ada purple buff yang bakal up. Dan nampaknya ini nggak akan jadi milik dari Jisa. Dan itu bakal berpengaruh besar. Karena nanti durasi untuk saat dia mengeluarkan Pinnacle Ninjanya ini nggak terlalu lama. Ya, nggak terlalu lama. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya, di mana ada perbedaan yang cukup jauh antara kedua belah jungler ya. Jisa masih dengan hampir 7.000 goldnya, sementara Van udah nyentuh ke angka 10.000 gold dan bahkan udah punya unggul 1 item lebih dibandingkan Jisa. Tapi pergerakan menuju ke bagian bawah, Aran terlihat di bagian depan sana, Demon Turn dikeluarkan dari seorang Jisa. Belum ada damage yang maksimal yang diterima oleh Aran, dan bahkan sejauh ini benar-benar tempo permainan yang mulai melambat kembali menunggu kehadiran Lord yang kedua yang 8 detik lagi akan segera hadir. Alright, dan ini dia Lord yang sudah muncul, di mana Lord ter-enhance yang bakal langsung saja di set up oleh teman-teman dari Aura Blaze. Dan akankah Rebellion Sinai memaksa untuk kontes? Karena kayaknya susah banget sih. Mereka coba untuk cari dulu informasi karena mereka langsung bergerak ke arah bawah. Dan itu pun hal yang mungkin udah disadari. Dimana satu pergerakan split push dari Van yang sekarang akankah di pick off, karena sekarang 3 player dari Rebellion mencoba untuk langsung saja berfokus menuju ke arah Van, tapi Van dengan Finch Voice yang begitu sigapnya langsung bergerak mundur dan menjemput teman-temannya yang sekarang sudah setup menuju ke arah Lord yang kedua. Dan bahkan Jisa pun gak bisa bergerak terlalu lama, dan itu dia udah mulai dicari. Dan Drew ini benar-benar menjadi ancaman dan mimpi buruk besar untuk Jisa. Ya, selalu setiap ada Pinnacle Ninja yang dikeluarkan oleh Jisa, ini pasti Drew-nya langsung fokus nyari tubuh aslinya. Dan tadi kita lihat hampir saya terpick off kalau misalnya nggak pakai retribution sudah pasti bisa dieksekusi sama seorang Drew. Dan oke, Lord yang kedua berhasil diamankan kembali oleh Aura Blaze. Dan sejauh ini Lord sudah mulai hadir kembali di bagian bawah dari Rebellion Sinai. Apakah Rebellion Sinai yang mengandalkan Parsia sebagai high ground defender mereka masih bisa mempertahankan semua base turretnya? Karena dengan perbedaan sekitar 7.000 gold ini akan cukup susah sih untuk bisa menahan gebrakan yang akan dilakukan oleh Aura Blaze. Yap,
Dan lagi-lagi juga Jisa ini susah banget sih, dia dapetin purple buff, jadi ya dia nggak bisa terlalu lama untuk bisa sustain di depan, durasi dari Pinnacle Ninja-nya pun. Dan sekarang 3-lane push sudah dilakukan oleh teman-teman dari Aura Blaze, di mana Lordnya bakal coba untuk dikawal dan langsung nge-charge ke arah base turret di arah bottom lane, yang ternyata bisa langsung saja dihancurkan. Tapi lihat Lordnya masih bisa di-defense dengan adanya base turret pula di arah top yang menjadi fokus bagi seorang Aran. Oh, 2 base turret ya, cukup memuaskan sekali dari Lord yang kedua. Terlihat di bagian depan sana, Gobs terlalu maju, Federasi dibuka, Gobs mendapatkan Kizuto, tapi Kizuto flicker out untuk melarikan diri. Di sisi lain Gobs bisa dikeluarkan, apakah bisa mendapatkan siapapun? Ternyata tidak. Aran masih hanya ada 3 stack saja di tubuhnya yang membuat Gobs tadi nggak bisa untuk melakukan grab-grab ke arah tubuh dari Aran. Dan ya, Aura Blaze ketika mereka udah puas mendapatkan 2 base turretnya, mereka mundur lagi, mainin slow tempo lagi, ngejaga semua lane-nya agar terfreeze, agar Rebellion Sinai nggak mampu untuk mengejar ketertinggalan network yang sekarang udah menyentuh di angka 8.000. Bahkan tadi damage dari Hanzo ke Valentina aja nggak terlalu terasa loh. Yeah. Karena memang dari perbedaan network dan juga atribut yang pastinya ini menuju ke angka 8.000. Pasti ada sedikit 1-2 item lah yang berbeda ya kan. Dan bahkan sekarang Nathan sudah mensecure ke arah satu buah immortality agar bisa lebih sustain lagi ke depannya. Dan again, Hanzo-nya tidak mendapatkan purple buff, ini bakal sulit banget. Dan Aura Blaze sepertinya masih mencoba untuk nge-buying time lagi, menarik ulur lagi menuju ke arah Lord yang ketiga. Yes, dan aku mau ngingetin lagi buat teman-teman semuanya lagi nonton, jangan lupa di like dulu adik-adik. Masa dari tadi kalian nontonin cuman komentar-komentar aja jadi coach online, tapi minimal nge-like dulu dong dek ya. Dan kita bakal menunggu like dari kalian semua, kita tembusin lagi maksimal likes yang bisa didapatkan dari live stream kali ini. Karena ini adalah match penentu siapa yang akan tereliminasi nih. Yap. Mending kalian bikin prediksi nih, siapa kira-kira tim yang akan gugur atau akan lanjut ke babak playoff nih teman-teman. Nah, daripada ini kan, ini tapi udah mulai banyak ini nih, coach-coach online nih. Ini dia aku tunggu-tunggu nih ya. Ini harusnya ini, begini. Rame banget nih ya, gak apa-apa, biar rame. Tapi menuju ke arah Lord yang ketiga, Lord yang sudah ter-enhance, belum ter-evolve. Dimana kita lihat di sebuah keunggulan yang diamankan oleh Aura Blaze, Immortal sekarang udah di-secure di tubuh dari Aran. Dan Lordnya pun nampaknya gak bakal bisa dikontes. Split sudah akan dilakukan oleh Rebellion Sinai dengan sneaky piki di area rumputan. Tapi nampaknya ini gak ketahuan. Karena Fanny gak ada juga di sana. Ya, dan Lord berhasil lagi diamankan. Tapi terlihat sepertinya terlalu sakit, tertarik oleh efek Town. Gobs seorang diri, Immortalnya pecah. Apakah bisa selamat? Ternyata tidak. Sulit dikeluarkan tapi terlalu sakit, damage dari Van dan langsung bisa mendapatkan poin kill, poin eliminasi. Meskipun di sisi lain ada outer turret yang berhasil dihancurkan oleh Rebellion Sinai, tapi itu nggak merubah skena permainan mengingat Gobs-nya hilang selama 30 detik. Sementara Lord yang ketiga sudah mulai hadir dan mendekat juga ke bagian atas dari Rebellion Sinai. Oke, kita lihat Kinjutsu Pinnacle Ninja dari Jisa hanya untuk clearing minion di area tengah, tapi Aran masih terlalu tanky, berada di bagian depan sana, mencoba menarik pergerakan dari Nathan. Ditarik dulu Emo Bandit, nggak kena siapapun. Tapi kali ini Van sudah mulai clearing minion di bagian atas. Lord mendekat ke arah base-nya, apakah bisa menjadi one straight pass untuk Aura Blaze? Dan Oki coba untuk clearing minion dulu, lagi-lagi Jisa melakukan clearing minion di bagian atas, tapi tertarik seperti efek Drew. Apakah bisa selamat? Fedra Isaac dikeluarkan, tapi Aran setengah HP tersisa. Coba untuk di-cancel Van karena depan sana tempat coba dikeluarkan. Rainbow masih bisa flicker, tapi Lord langsung menuju ke arah base turret dari Rebellion Sinai. Dan bahkan sekarang Nathan, apakah bisa selamat? Masih bisa, bahkan Aran yang kehilangan immortality yang dia milikin. Tapi di sisi lain Gobs, masihkah dia bisa selamat? Tertarik kembali, sebenarnya dikeluarkan. Dan mau nggak mau Aura Blaze harus mundur karena udah cukup banyak kehilangan HP-nya. Aran tereliminasi oleh Rainbow yang dimana tadi flicker sempat dikeluarkan tapi nggak bisa selamat dari kejaran burungnya Farsha. Defense mati-matian dari Rebellion Sinai, mereka benar-benar gak mau terselesaikan dengan begitu cepat pastinya. Mereka defense dan yes masih bisa terdefense, tapi dead base-nya juga udah mulai tercicil. Kita bisa intip dari segi itemization juga. Walaupun kita lihat dari teman-teman Rebellion ya, terutama adalah Okic dengan gold yang cukup unggul. Mereka udah dapetin full itemnya juga, tapi lihat atribut yang dimiliki oleh Aura Blaze dengan 16.000 yang dimiliki oleh Van. Dan bahkan sekarang lihat, membuat dari Jisa yang harus benar-benar ditempelin banget, benar-benar harus di backup banget. Dan Kizuto yang selalu nge-copy ke arah satu buah Amo Bandit. Ini jadi ancaman besar karena crowd control yang dimiliki. Dan bahkan dari Kizuto-nya juga nunggu dari satu buah Amo Bandit-nya Nathan dibuka duluan. Dan di saat mungkin tadi ada beberapa momen yang belum berhasil, itu dibalikin. Ya, dan lagi-lagi ini susah sih kalau menurut aku untuk Rebellion Sinai, mengingat
ada 3 player yang harus dilindungin sama Nathan, dan Nathan nggak bisa ngebagi dirinya kan, nggak bisa kayak Glue yang bisa kemanapun gitu ya. Dimana Orchid, Rainbow, Jisa ini harus dilindungin banget, mengingat Fan ini gampang banget untuk bisa masuk ke area backline dari Rebellion Sinai. Dan sepertinya Aura Blaze masih tetap dengan tempo permainan yang mengunci pergerakan dari Rebellion Sinai. Mereka nggak mau terlalu gerasak-gerusuk, mereka sabar dulu untuk nunggu Lord yang keempat hadir 10 detik yang akan datang. Dan sepertinya ini adalah chance Rebellion Sinai untuk bisa melakukan kontes ke arah Lordnya. Karena kalau sampai Lordnya kembali dipegang oleh Aura Blaze, ini akan menjadi bencana untuk Rebellion Sinai. Ya, karena base sekarang terekspos banget ya, udah Yeah. gak ada base turret. Dan sekarang Lordnya pun sudah di set up oleh teman-teman dari Aura Blaze, udah mulai dicicil sedikit demi sedikit. Rainbow masih memantau dari kejauhan mencari informasi, dan Nathan mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Feeder Ice Strike terbuka tapi nampaknya masih belum connect karena siapa-siapa yang menjadi satu target operasi, tapi lihat Drew-nya mengganggu Rainbow, dikejar-kejar, ini benar-benar gak dikasih bola sama sekali, dan bahkan itu adalah space yang di-create membuat dari Aura Blaze berhasil untuk mendapatkan Lord tanpa adanya kontes. Tapi lihat dengan adanya sebuah Tempest of Blade mencoba langsung saja mengacak-acak lini belakang yang dimiliki oleh Rebellion Sinai, di mana 2 player masih dihilangkan, dan itu dia double kill disecure oleh Kizuto. Gops mencoba untuk langsung saja grab ke arah satu member di sana, tapi nampaknya belum cukup dari follow up damage yang dimiliki oleh teman-teman Rebellion Sinai sehingga berhasil kembali terbuka. Tapi sebuah Winter Trancheon menyelamatkan nyawa dari Kizuta, dan Gops pun satu yang terakhir lagi gak bisa bertahan, dan base-nya kali ini bakal menjadi objektif karena Lordnya pun tidak bisa terdefense, dan kemenangan untuk Aura Blaze di game yang pertama. Yes!